Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hana Salsabila, BP 1811021014 dari kelas 2B D4 Akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang analisis biaya volume laba atau biasa disebut dengan analisis CVP. Pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar dari analisis CVP. Analisis CVP adalah suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini dikarenakan analisis CVP menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas terjual, dan harga serta semua informasi keuangan perusahaan di dalamnya. Manfaat dari analisis CVP adalah mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh suatu divisi dan pemecahannya. Yang kedua, mengatasi banyak isu seperti jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas, pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, dan dampak kenaikan harga jual terhadap laba. Yang ketiga, manajer dapat melakukan analisis sensitivitas. Selanjutnya kita masuk kepada konsep titik impas dan metode perhitungan titik impas. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, dan titik di mana laba sama dengan nol. Ada beberapa metode untuk menentukan titik impas. Yang pertama yaitu penggunaan laba operasi dalam analisis CVP. Penggunaan laba ini dapat menggunakan rumus yaitu laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali dengan jumlah unit yang terjual dikurang dengan beban variabel per unit dikali dengan jumlah unit yang terjual dikurang dengan total biaya tetap. Yang kedua yaitu menggunakan rumus atau margin kontribusi. Metode ini dapat menggunakan rumus yaitu jumlah unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit, di mana margin kontribusi per unit adalah harga jual per unit yang dikurangi dengan beban variabel per unit. Yang ketiga yaitu dengan pendekatan grafik. Selama harga jual melebihi biaya variabel, maka margin kontribusi bernilai plus atau positif. Maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba atau menurunkan kerugian. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dengan garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya. Garis total pendapatan dapat menggunakan persamaan harga per unit dikali dengan unit yang terjual. Sedangkan untuk garis total biaya dapat menggunakan persamaan biaya variabel dikali dengan unit yang terjual ditambah dengan biaya tetap. Berikut bentuk dari grafik analisis CVP. Dapat kita lihat bahwa pada sumbu X itu dinyatakan sebagai sumbu unit penjualan dan sumbu Y sebagai penjualan. Titik impas terjadi karena perpotongan antara garis pendapatan total dengan garis total biaya, sehingga daerah di atas titik impas dikatakan sebagai daerah laba, dan daerah di bawah titik impas dikatakan sebagai daerah rugi. Selanjutnya kita masuk kepada target laba. Sebagian besar perusahaan ingin memperoleh laba operasi lebih besar daripada nol. Analisis CVP menyediakan suatu cara menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba tertentu. Ada 3 metode. Yang pertama yaitu target laba dalam jumlah dolar. Berikut perhitungan target laba dalam jumlah dolar. Baiklah, kita akan menghitung target laba dalam jumlah dolar. Diketahui harga jual per unit yaitu ada 400 dolar, beban variabel per unit 325 dolar, dan beban tetapnya sebesar 45.000 dolar. Perusahaan menginginkan target laba sebesar 60.000. Di sini kita akan menghitung berapa unit yang harus diproduksi dan dijual oleh perusahaan agar mencapai target laba sebesar 60.000. Kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu target laba sama dengan harga jual dikali unit terjual dikurang beban variabel dikali unit terjual dikurang beban tetap.
Selanjutnya kita masuk kepada perhitungan, di mana target laba 60.000 sama dengan 400X, di mana X di sini menunjukkan unit yang akan kita cari, dikurang 325X dikurang 45.000. Selanjutnya $60.000 sama dengan 75X dikurang 45.000. Didapat 75X sama dengan 60.000 ditambah 45.000. 7X sama dengan 105.000. Sehingga X sama dengan 105.000 dibagi 75 sama dengan 1.400. Maka perusahaan harus menjual unit sebanyak 1.400 agar dapat menerima laba sebesar 60.000. Berikut rumus lain yang dapat kita gunakan untuk mencari berapa unit yang akan kita jual agar mendapat laba 60.000. Selanjutnya kita masuk kepada target laba dalam bentuk presentasi. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam target laba dalam presentasi pendapatan penjualan. Agar lebih pahamnya, kita akan masuk ke dalam contoh soal, di mana harga jual per unit satu produk sebesar $400, beban variabelnya sebesar $325, dan beban tetapnya sebesar $45. Perusahaan menginginkan target laba sebesar 15% dari setiap unit penjualan. Maka dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. Persentase laba dikali harga jual unit dikali unit sama dengan harga jual dikali unit dikurang beban variabel dikali unit dikurang beban tetap. 0,15 dikali 400 dikali unit sama dengan 400 dikali unit dikurang 325 dikali unit dikurang 45.000. 60 dikali unit sama dengan 75 unit dikurang 45.000. Sehingga didapat 15 unit sama dengan 45.000. Sehingga unit yang harus kita lakukan 45.000 dibagi dengan 15. Didapatlah hasilnya 3.000. Maka perusahaan harus membuat dan memproduksi dan menjualkan unit sebanyak 3.000 agar dapat menerima laba sebesar 15%. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu target laba setelah pajak. Berikut penjelasannya. Selanjutnya kita melakukan perhitungan pada target laba setelah pajak. Secara umum, pajak dihitung sebagai persentase. Laba setelah pajak dihitung dari laba operasi dikurangi pajak dengan persamaan berikut ini. Laba bersih sama dengan laba operasi dikurang pajak. Laba operasi sama dengan persentase pajak dikali dengan laba operasi, sehingga didapat laba operasi dikali 1 dikurang persentase pajak. Sehingga kita juga dapat menemukan laba operasi sama dengan laba bersih dibagi dengan 1 dikurang persentase pajak. Selanjutnya kita masuk kepada garis hubungan CVP. Penyajian secara grafis dapat membantu para manajer melihat perbedaan antara biaya variabel dan pendapatan. Ada dua jenis grafik dasar. Yang pertama yaitu grafik laba volume. Grafik laba volume, grafik yang menggambarkan hubungan antara laba dan volume penjualan secara visual. Berikut bentuk grafik laba volume. Berikut bentuk dari grafik laba volume, di mana garis yang terdapat pada grafik laba volume memiliki persamaan. Laba operasi sama dengan AX tambah BX kurang C, di mana A adalah harga jual per unit dan B adalah biaya variabel serta C adalah total biaya tetap. X di sini menunjukkan adalah unit yang terjual. Selanjutnya grafik dasar kedua yaitu grafik biaya volume laba. Grafik biaya volume laba menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Garis total pendapatan harus dipisah dengan garis total biaya, di mana pendapatan sama dengan harga dikali unit terjual, sedangkan total biaya adalah beban variabel dikali unit ditambah dengan beban tetap. Berikut bentuk dari grafik biaya volume laba. Berikut ini merupakan bentuk dari grafik biaya volume dan laba.
Selanjutnya kita masuk kepada poin kelima, yaitu CVP multiproduk. Analisis CVP cukup mudah jika diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu produk atau jasa. Meskipun kompleksitas konseptual dari analisis CVP lebih tinggi dalam situasi multiproduk, pengoperasiannya tidak berbeda jauh. Yang pertama, kita akan membahas tentang titik impas dalam unit. Titik impas dalam unit. Apabila perusahaan memiliki dua produk, maka pemecahannya adalah menerapkan analisis secara terpisah ke setiap lini produk. Dengan cara itu, titik impas individu akan diperoleh jika laba didefinisikan sebagai margin produk. Namun, margin produk impas hanya menutup biaya tetap langsung, sementara itu biaya tetap umum masih belum tertutupi. Ini akan menimbulkan kerugian sebesar biaya tetap umum pada perusahaan. Bagaimanapun, biaya tetap umum masih harus diperhitungkan dalam analisis. Cara mengatasi masalah ini adalah dengan mengonversikan masalah multiproduk menjadi masalah produk tunggal. Kunci dari konversi ini adalah mengidentifikasi bauran penjualan atau sales mix yang diharapkan dalam unit dari produk-produk yang dipasarkan. Pertama, penentuan bauran penjualan sales mix. Misalkan, perusahaan Z berencana menjual 1.200 produk A dan 800 produk B. Akan bauran penjualannya adalah 1.200 berbanding 800. Kemudian disederhanakan menjadi 3:2. Dengan kata lain, setiap 3 produk A yang terjual, ada 2 produk B yang terjual. Selanjutnya, bauran penjualan dan analisis CVP. Karena perusahaan Z berharap menjual 3 produk A dan 2 produk B, perusahaan Z bisa mengidentifikasi produk tunggal yang dijualnya sebagai satu paket yang berisi 3 produk A dan 2 produk B. Dengan menetapkan produk tersebut sebagai suatu paket, masalah multiproduk dikonversi menjadi masalah produk tunggal. Mari kita lihat contoh berikut ini. Berdasarkan margin kontribusi per paket di atas, persamaan dasar impas dapat digunakan untuk menentukan jumlah paket yang perlu dijual untuk mencapai impas. Dari proyeksi laporan laba rugi perusahaan Z, kita mengetahui total biaya tetap perusahaan adalah 96.250. Berikut ini titik impasnya. Paket titik impas sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per paket, yaitu 96.250 dibagi 625. Maka didapat paket impasnya sebesar 154 paket. Maka perusahaan Z harus menjual 462 produk A, di mana yaitu 3 dikali 154 dan 308 produk B didapat dari 2 kali 154. Selanjutnya kita masuk kepada pendekatan dolar penjualan. Untuk perhitungan pendekatan dolar penjualan, satu-satunya informasi yang diperlukan adalah proyeksi laporan laba rugi perusahaan Z secara keseluruhan. Berikut contoh laporan laba ruginya. Dengan laporan laba rugi tersebut, pertanyaan umum mengenai CVP dapat diajukan, misalnya, berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai impas? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bagi total biaya tetap, yaitu 96.250, dengan rasio margin kontribusi, yaitu 0,2232, di mana penjualan impas akan didapat biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi, yaitu 96.250 dibagi 0,2232. Maka didapat penjualan impasnya sebesar 431,228. Rasio margin kontribusi didapat dari 250.000 dibagi 1.120, yaitu margin kontribusi yang dibagi dengan penjualan. Selanjutnya kita masuk kepada analisis sensitivitas perubahan variabel CVP. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis
sensitivitas, maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diidentifikasi sebelumnya. Tujuan dari analisis sensitivitas adalah analisis kelayakan suatu usaha ataupun bisnis. Perhitungan umumnya didasarkan pada proyeksi-proyeksi yang mengandung ketidakpastian tentang apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Yang kedua, analisis pasca kriteria investasi yang digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi dan hasil analisis bisnis jika terjadi perubahan atau ketidaktepatan dalam perhitungan biaya atau manfaat. Bisnis sangat sensitivitas terhadap perubahan akibat beberapa hal. Yang pertama yaitu harga, yang kedua keterlambatan pelaksanaan, yang ketiga kenaikan biaya, dan yang keempat adalah ketidaktepatan dalam perkiraan hasil atau produksi. Selanjutnya, kita masuk kepada resiko dan ketidakpastian. Asumsi penting dalam CVP adalah harga dan biaya diketahui dengan pasti, namun hal tersebut jarang terjadi. Risiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimana hal itu harus ditangani. Dua konsep yang bermanfaat bagi manajemen adalah margin pengamanan dan pengungkit operasi. Yang pertama, margin pengamanan. Margin pengamanan adalah unit yang diharapkan terjual atau pendapatan yang diharapkan untuk dihasilkan yang melebihi volume inpas. Margin pengaman dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari risiko. Pada kenyataannya, peristiwa yang tidak diketahui selalu muncul ketika rencana telah disusun. Hal ini dapat menurunkan penjualan di bawah jumlah yang diharapkan. Apabila margin pengaman perusahaan adalah besar atas penjualan tertentu yang diharapkan di tahun depan, maka risiko menderita kerugian jika penjualan menurun lebih kecil daripada margin pengaman yang kecil. Selanjutnya, pengungkit operasi. Pengungkit operasi merupakan penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Semakin besar tingkat pengungkit operasi, semakin banyak perubahan dalam aktivitas penjualan yang akan mempengaruhi laba. Sekian video saya kali ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.